Nama John Hartman menguat dan dikabarkan PSSI akan segera mengumumkan pelatih baru Timnas Indonesia ini. Dan untuk membahasnya, kita telah bersama analis sepak bola Firzi Idris. Selamat malam, Bung Firzi. Apa kabar? Ya malam Mbak Valen, baik-baik. Semoga semua baik-baik juga. Amin, semoga semua baik-baik. Salam olahraga. Ya, Nama John Hartman ini semakin menguat dan kabarnya akan segera diumumkan. Menurut analisa Anda, ya. bagaimana sosok John Hartman ini? Ya, menarik ya kalau kita melihat rekam jejaknya dan apa yang telah dia lalui di sepak bola ya, terutama dari region CONCACAF di Kanada, tapi juga apa yang dia lakukan di Inggris dan juga dia kabarnya juga pernah berlatih di Brazil juga ya. Jadi dia ada banyak rekam jejak di berbagai benua, tapi tentu Asia adalah tantangan baru bagi dirinya. Dan yang menarik memang sekarang ini kita kebalikannya dari ketika menunjuk Coach Patrick Kluivert, ketika dulu Coach Patrick Kluivert datang dengan reputasi mentereng sebagai pemain ya, dengan catatan kurang baik sebagai pelatih. Sekarang kita doing the opposite, di mana Hetman catatannya sebagai pemain hampir tidak ada, tapi sebagai pelatih dia punya rekam jejak fantastis bersama Kanada, timnas Kanada dan juga New Zealand ya, baik putra dan putri timnas Kanada, dan seorang yang lay down framework, groundwork untuk kultur sepak bola di Kanada. Jadi dan dia juga adalah seorang intelektual ya. Dia mendapat gelar kehormatan dokter dari University of Northumbria di Newcastle. Dia adalah seorang yang mengajar juga di sana, part-time lecturer ketika itu, dan dia juga pernah melatih di akademinya Sunderland. Jadi seorang sosok yang punya pengalaman banyak di dunia kepelatihan, tapi bukan di dunia sebagai pemain, Valen, seperti itu. Ya, tapi kalau bicara soal pengalamannya di dunia kepelatihan dan tadi memang Ya, dia betul. dia emang sudah berpengalaman di beberapa benua begitu ya. Ya. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah seberapa cepat dia bisa beradaptasi dengan kultur sepak bola Asia, Bung? Iya, kultur sepak bola Asia, dan kita juga harus tahu sebenarnya ini seperti apa yang dia alami ketika di Kanada dulu ya. Di Kanada karena ketika itu tim Kanada itu terbagi-bagi juga ya, seperti kita, dalam artian bahwa ada pemain-pemain dengan background Karibia, ada background Amerika, ada background Eropa, dan ketika itu dia menggabungkan culture, dia menciptakan suatu culture yang membuat para pemain itu berjalan dalam satu rel untuk menuju kesuksesan mereka akhirnya lolos ke Piala Dunia setelah 36 tahun. Dan itu kan mirip dengan apa yang kita punya sekarang ya. Kita punya pemain dengan latar belakang culture bermain Eropa, ada yang bermain di Amerika Serikat, ada yang bermain di Inggris, ada yang bermain tentu saja di Liga Indonesia. Jadi sangat beragam sekali, dan kalau memang kita kan di sini masih dalam proses ya, dalam menentukan seperti apa sih culture sepak bola kita, seperti apa sih cara bermain yang kita inginkan. Dan itu yang juga sempat saya tanyakan ke Alexander Zwiers dalam sesi press conference ketika Pak Erik menjelaskan alasan memecat Patrick Kluivert. Dan ketika itu saya tanya seperti apa sih pelatih yang sebenarnya cocok untuk kita, apakah kita balik ke pakem 3-4-3 atau 3-4-2-1 defense counter seperti era Coach Shin, atau kita stay di jalur 4-2-3-1 di era Coach Patrick Kluivert. Dan ketika itu memang emang Zwiers mengatakan bahwa sebenarnya formasi tidak terlalu penting, yang penting adalah para pemain ini bisa menjalankan, bisa mengerti apa yang diperlukan membela timnas Indonesia, fighting spirit, agresivitas, identitas kebanggaan sebagai warga Indonesia. Nah, itu yang ditekankan oleh Zwiers ketika itu. Tapi sekarang kita lihat kalau dalam formasi, kayaknya si Hartman ini memang cocok ya sebenarnya dengan formasi 3 back, di mana itu harus menjadi tulang punggung kesuksesan kita di kualifikasi Piala Dunia ya. Dan ini yang tapi Hartman itu tidak terpaku ke dalam formasi itu saja, Valen, karena dia juga bisa bermain menggunakan sistem 4 back, 4-4-2. Ketika timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, mereka lolos dengan formasi 3 back, tapi 2 pertandingan pertama di Piala Dunia mereka memakai formasi 4 back. Jadi ada fleksibilitas di situ yang penting juga untuk timnas kita, karena kita punya beberapa pemain yang bisa bermain di beberapa posisi dan beberapa peran di lapangan. Seperti itu, Valen. Ya, tapi kalau selain melatih timnas, ini Hartman juga memiliki track record dalam pengembangan potensi pemain. Nah, apa ini juga yang dilirik oleh PSSI karena bersifat menguntungkan? Ya, ini yang menarik ya, karena track record dia kan tadi juga disebut bahwa dia akan melatih timnas U23.
selama ini dari beberapa roadmap dan blueprint PSSI yang pernah saya lihat, itu memang tahapannya itu selalu kita sebelum bermain di Piala Dunia, tim U23 kita itu harus lebih dulu bermain di Olimpiade. Dan itu kayaknya masih akan berlanjut sampai nanti ya kalau kita lihat track recordnya ya. Dan di sini jelas tidak ada pemisahan antara pelatih senior dan timnas U23. Kalau menurut berita yang tadi ya di artikel di Kompas ID tadi, sehingga ini bisa seperti Vietnam bersama Kim Sang-sik di mana pelatih senior melatih juga timnas U23. There's no problem with that, malah sangat bagus. Akan ada pathway yang jelas bagaimana pemain-pemain dari timnas U23 mungkin dapat kesempatan ke tim senior dan juga sebaliknya kalau ada turnamen U23 dibutuhkan mereka bisa turun lagi. Ini sangat-sangat bagus menurut saya dan agenda kita padat ya tahun depan termasuk di senior terutama ya. Ini yang harus kita perhatikan bagaimana ke depannya Herman ini membagi load kerjanya terutama dengan ini tadi ya, bagaimana membentuk suatu culture identitas permainan yang baru yang sedang kita bangun di timnas Indonesia. Iya, jadi penasaran sebenarnya kesepakatan apa yang kira-kira dibuat John Hartman dan juga PSSI. Tapi kelihatan ini bakal kita obrolin di lain waktu karena sampai sekarang memang belum fix diumumkan apakah memang resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Dan ini nanti akan membuat kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Analis sepak bola Bung Firzi Idris. Salam olahraga, salam sehat selalu. Salam olahraga Valen, terima kasih.